Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ziaun Aufamiari. Di sini saya akan melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu pembuatan neraca saldo. Sebagaimana kita tahu, neraca lajur maksud saya. Sebagaimana kita tahu, neraca lajur ini bukan merupakan hal yang wajib pada siklus akuntansi, tapi merupakan pilihan. Jadi kita lanjutkan dari yang kemarin pada jurnal penyesuaian. Ini kita buat range-nya dulu agar kita bisa membuat neraca lajur dengan mudah. Ada formula pada neraca lajur yang harus menggunakan range ini. Kita define name, kita berikan nama akun penyesuaian. Oke, begitu juga dengan debit dan kreditnya. Satu, bikin debit, define name, debit penyesuaian, enter. Begitu juga dengan kreditnya, kita define name, kredit penyesuaian. Nah, setelah itu kita bisa langsung dari account ini kita copy sheet-nya, move for copy, move to end, create a copy. Oke. Nah, ini kita rename, kita ganti jadi neraca lajur, enter. Nah, yang pertama kita buat keterangan perusahaannya dulu di sini. Karena ini terlalu mepet, jadi kita bisa menambahkan rows-nya. Insert row, kira-kira ada space 5. Kita tambahkan 1. Nah, seperti ini. Kita bisa langsung copy aja dari jurnal-jurnal kemarin. Untuk keterangannya kita copy, kita pindahkan ke neraca lajur, kita Ctrl V. Nah, ininya kita ganti jadi neraca lajur, kemudian tambahan keterangan. Setelah itu, tidak lupa kita tambahkan template untuk neraca lajurnya. Sini ada neraca saldo, Setelah itu di sampingnya ada penyesuaian, di sampingnya kita NNSP atau neraca saldo setelah penyesuaian, langsung disingkat aja. Di sampingnya ada rugi laba, dan yang terakhir neraca. Nah, jangan lupa kita tambahkan debit dan kreditnya. Ini karena sama, bisa langsung kita copy aja. Ctrl V. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa mark and center. Juga dengan nama akun, neraca saldo, penyesuaian, NSP, rugi laba, dan neraca. Nah, ini bisa langsung kita berikan border aja, langsung all border. Nah, seperti ini. Terus kita merapikan keterangan atasnya, kita bold dan kita buat di tengah. Nah, seperti ini. Oh ya, agar lebih rapi, ini bisa langsung kita format accounting. Kita berikan more number forward, counting, kita hilangkan desimalnya dan simbolnya. Nah, selesai. Nah, di sini kita bisa langsung mengambil neraca saldonya. Bisa kita lihat di sini neraca saldo, kita ambil dari saldonya, jangan dari transaksi, karena transaksi ini antara debit dan kreditnya belum dikurangi. Nah, ini kita ambil langsung aja, kita copy, kita paste ke neraca lajur ini, paste link, agar saat neraca saldonya ini terjadi perubahan, maka otomatis akan terganti di neraca lajurnya. Ini kita perluas. Ya, di sini sudah selesai. Pada neraca saldo debit kreditnya bisa kita lihat jumlahnya, apakah sudah benar pengkopiannya.
kita jumlahkan ini sampai sini, enter. Nah, langsung ditarik aja karena semuanya nanti akan dijumlahkan besar. Nah, sudah sama jumlahnya, jadi kita lanjutkan ke debit penyesuaian. Untuk debit pada penyesuaian ini, kita menggunakan rumus seperti pada neraca saldo. Nah, ini kan pakai rumus sum if ya. Nah, di sini kita juga menggunakan rumus sum if, buka kurung, akun penyesuaian, nah, koma, kriterianya ini nama akunnya, koma, karena ini debit, jadi pakai debit penyesuaian, tutup kurung, enter. Nah, ini bisa langsung kita tarik aja ke bawah, kita langsung copy rumusnya. Nah, ini kan langsung keluar hasilnya. Begitu juga pada kreditnya. Nah, ini kita sum if, buka kurung, akun penyesuaian, koma, pada nama akun atau B8, dan kredit penyesuaian. Nah, ini kita tutup kurung, enter. Nah, kita tarik ke bawah, kita perbesar. Nah, ini sudah sama ya. Kita lanjut pada neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian ini kan merupakan neraca saldo yang sudah disesuaikan pada transaksi-transaksi pada penyesuaian ini. Jadinya di sini seperti ini neraca saldo debit, dan ini ada penyesuaian pada kredit, jadi maka harus dikurangi. Nah, agar mudah, di sini sudah ada rumusnya, yaitu sama dengan if, buka kurung 2 kali, debit ditambah debit pada penyesuaian, tutup kurung, lebih besar dari kredit di dalam kurungnya, kredit ditambah dengan kredit penyesuaian, tutup kurung, di koma, maka langsung kita tambahkan semuanya. Debit pada neraca saldo ditambah debit pada penyesuaian dikurang kredit pada neraca saldo kurang kredit pada penyesuaian. Tutup kurung, koma 0. Nah, kita enter. Nah, langsung keluar hasil debit pada neraca saldonya. Kita tarik aja ke bawah. Setelah itu sama di sampingnya sampai rumus if, buka kurung 2 kali. Nah, ini kebalikannya. Kredit pada neraca saldo ditambah kredit pada penyesuaian lebih besar dari debit ditambah debit pada penyesuaian, tutup kurung, koma, kita tambahkan semuanya. Kredit ditambah kredit dikurang debit dan dikurang debit. Nah, ini dia. Koma 0, tutup kurung. Nah, ini bisa langsung kita tarik ke bawah. Nah, ini hasilnya sama, berarti menunjukkan ini balance atau sesuai. Setelah itu kita lanjut ke kolom rugi laba. Kolom rugi laba ini kan dia kolom yang berisikan beban dan pendapatan itu. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan rumusnya sama dengan if, kita menggunakan rumus if left. Ini artinya kita menggunakan data yang paling kiri atau angka depannya. Nah, berdasarkan A8,1 tutup kurung. Nah, karena di sini nomor akunnya ini kan 400 nih, dari penjualan ini pemasukan pendapatan ini 400 ke bawah. Jadi di sini kita tulis lebih besar atau sama dengan tanda petik lebih besar dari 4 atau sama dengan 4
karena nomor akun yang diawali dengan 4, koma. Nah, ketika nanti di 4 yang muncul adalah dari debitnya ini, G8,0. Enter. Seperti ini, kita langsung drag ke bawah aja. Nah, sebenarnya ini yang 500 ini dia kan pembelian dan rate pembelian. Nah, ini tuh sebenarnya dia nggak termasuk, tapi karena tadi sudah disesuaikan pada NNS, pada penyesuaian pada pada HPP, jadi ini dia udah kosong di neraca saldo setelah penyesuaiannya. Kalau ada, ini harus tidak termasuk. Kita lanjut pada kreditnya menggunakan rumus yang sama. If dalam kurung left tutup kurung, maaf saya buka kurung lagi, A8,1 lebih besar atau sama dengan kurung 4. Nah, ini yang keluar bukan dari G8 lagi, tapi dari kreditnya. Jadi dari H8,0 tutup kurung, enter. Kita langsung drag ke bawah. Nah, pada kolom rugi laba ini kita bisa mengetahui apakah perusahaan ini mengalami kerugian atau untung dengan melihat mana yang lebih besar. Tapi itu kita setelah kita mencari neracanya, mengerjakan neracanya langsung pada neraca. Ini sama menggunakan rumus, ada rumus juga. Di sini rumusnya adalah menggunakan if juga, sama dengan if dari yang paling kiri, left ini menunjukkan dari yang paling kiri, buka kurung, beri nomor akun A8 sama dengan 1 dengan akun yang, karena pada neraca ini akun-akun aset, akun-akun seperti ini, jadi yang akun lebih kecil atau sama dengan 3. Nah, akun-akun yang diawali dengan 3 ke bawah itu akan ditulis di sini. Nah, pada NNSP G8,0. Nah, yang akan ditampilkan ini dari debit dari NNSP ini. Tutup kurung, kita enter. Nah, ini sama, kita drag ke bawah. Begitu juga dengan kreditnya, menggunakan rumus yang sama. If left buka kurung A8 dengan 1 kurung, dia lebih kecil atau sama dengan 3, nah ini dari kredit NNSP, 0, tutup kurung, enter. Nah, ini kita bisa drag bawah. Nah, ini selisih ini kita lihat apakah perusahaan mengalami kerugian atau dia mengalami keuntungan. Nah, gimana cara mencarinya? Di sini ada rumusnya juga, yaitu di sini kita tulis if sama dengan if buka kurung jika, di sini kita lihat nih, jika J48 lebih besar dari J46, maksud saya I46, maka dikatakan laba, dan jika tidak maka dikatakan rugi. Tanda petik, kita tutup kurung, enter. Nah, di sini bisa kita lihat
sini tuh dia mengalami keuntungan karena pada kredit atau masukan-masukan ini lebih besar daripada pengeluarannya. Setelah itu kita cari laba berapa sih dengan melihat selisihnya, yaitu ini dikurang dengan ini. Nah, tiap perusahaan mengalami laba sebesar 350.200.000. Nah, begitu juga dengan ini. Di buku ini ketika laba rugi ini kan saldo laba rugi ya. Ketika saldo rugi ini pada debit, maka pada neraca ini dipindahkan pada kredit. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika saldo ini ada di kredit, pada neraca ini harus dipindahkan ke debit. Nah, jadi di sini kita tulis selisihnya ini dikurang dengan ini, maka hasilnya sama. Sini bisa kita lihat. Ini juga ketika ini ditambah dengan saldo ini akan menghasilkan hasil yang sama dengan debitnya ini. Jadi bisa dikatakan balance. Nah, kita lanjut, kita rapihkan ininya. Kita berikan border, kita bold. Begitu juga dengan laba. Kita bold, kita berikan border. Nah, ini kita pindahkan aja ke atas, kita naikkan sedikit. Seperti ini. Ya, sudah selesai pembuatan neraca lajur. Selanjutnya akan pembuatan laporan keuangan akan dilanjutkan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.